Halo sahabat YouTube, balik lagi bersama gue Juan di sini, tentunya di Tarot Millennial Channel. Yang pastinya gue nggak bakal bosen-bosennya buat kepoin terus terkait zodiak kalian semua, entah itu dalam masalah asmara, karir ataupun keuangan kalian. Nah mungkin kemarin gue sempet kepoin zodiaknya Cancer terkait asmara. Kali ini gue bakal coba kepoin zodiak yang sama-sama tergolong dalam elemen air, yaitu zodiaknya Aquarius. Nah, kira-kira seperti apa ya? Akan samakah seperti Cancer atau mungkin lebih bersinar? Yang pastinya penasaran kan buat kalian Aquarius semua? Jadi, jangan lupa buat ditonton ya sampai videonya habis. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke video utamanya, masalah pembacaan percintaan Aquarius, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. Asmara yang bakal gue kepoin terkait zodiak Aquarius yaitu dari periode ke-25 bulan September sampai 6 Oktober 2021. Nah, kira-kira akan seperti apa ya? Kita langsung aja masuk ke pembacaan kartunya. Asmara zodiak Aquarius. Pilih secara acak seperti biasa. Kartu pertama, kartu utama yang kedua, dan berikutnya kartu utama yang ketiga. Nah, ini dia ketiga kartu yang bakal nunjukin atau ngerepresentasiin seperti apa zodiak Aquarius terkait asmaranya ya. Kita langsung buka untuk kartu pertama. Di sini ada Four of Pentacle atau 4 koin untuk kartu utama yang pertama, yang menunjukkan sesuatu yang overloading, berlebihan, beban ataupun tertekan. Bisa dilihat dalam gambarnya, itu ada orang manjat pohon, udah mah dia lagi manjat pohon harus megang beberapa koin gitu. Itu menunjukkan sesuatu yang gue bilang tadi, yaitu overloading, terlalu banyak banget bebannya. Jadi buat kalian yang masih single ataupun yang lagi PDKT atau sekalipun yang udah dalam hubungan, yang udah punya pacar, kondisi asmara kalian saat ini bisa dibilang kalian sedang terbebanin oleh masalah asmara kalian, yang bikin kalian terlalu bener-bener mikir ke situ dan akhirnya overloading gitu. Kalian terlalu bener-bener di-push buat mikirin asmara kalian gitu. Dan kondisi ini sebenarnya nggak nguntungin. Karena kenapa? Capek ke kaliannya sendiri. Kalian ngerasa benar-benar bebannya itu berat banget gitu. Dan di sini kalian nggak bisa jalan sendiri. Harus ada keterbukaan dengan pasangan kalian, dengan gebetan kalian. Takutnya kalau misalnya terus-terusan, ya istilahnya beban yang kalian pikul gitu kan terhadap asmara kalian, ya kalian yang mikul sendiri gitu kalau misalnya kalian gak omongin ke pasangan kalian. Nextnya gimana kalau misalnya kita buka kartu tambahan untuk ngejelasin kartu utama yang pertama tadi. Kira-kira akan keluar kartu apa? Kita lihat ya, ambil secara acak. Yang keluar adalah Wheel of the Fortune, ataupun bisa dibilang roda keberuntungan, perubahan situasi ataupun transisi gitu. Tapi kalau misalnya gue kaitin dengan masalah kalian di kartu utamanya, yaitu kalian terlalu overloading, terlalu banyak beban, ini bisa diartikan hal tersebut karena ada sebuah pergeseran situasi gitu. Bisa dibilang time change, people change. Ada sebuah perubahan siklus dalam asmara kalian gitu. Yang bisa dibilang istilahnya the wheel of the fortune ini, roda itu pasti berputar. Mungkin kemarin-kemarin kalian sempat ngerasain yang namanya manisnya asmara kalian. Nah, untuk saat ini kalian emang ada di titik sebaliknya gitu. Karena ingat, roda kehidupan itu berputar. Mungkin kalian kemarin bahagia, berbunga-bunga masalah asmara kalian. Tapi untuk saat ini, kalian emang lagi ada di titik bawah, yang bikin kalian ngerasa banget ada beban dalam asmara kalian gitu. Dan kalian pikul sendiri itu. Makanya sekali lagi gue tekenin, please keterbukaan terhadap pasangan, terhadap beban apa sih yang ngeganjel gitu.
Atau mungkin kalian ngerasa ada perubahan dalam masalah asmara kalian, dalam pasangan kalian, diomongin aja, biar nggak ngebatin, biar nggak jadi pikiran sendiri, biar nggak jadi beban kalian sendiri. Nextnya kita masuk ke kartu utama yang kedua. Kita lihat kira-kira akan baguskah atau mungkin bisa tambah runyem ya. Di sini ada Six of Cup atau 6 cup. Bisa dilihat itu gambarnya ada cewek yang mau keluar dari air, tapi di belakangnya itu ada anak kecil ya yang masih ngingintil gitu, masih megangin tangannya gitu. Karena Six of One ini lebih kayak ke mencoba buat melupakan masa lalu ataupun memori ataupun kenangan. Cuma hal ini benar-benar kenangan yang gak ngenakin gitu, yang pengen kalian benar-benar lupain, pengen kalian move dari situ. Kalau misalnya gue kaitin dengan kartu yang pertama dan pelengkapnya, kalian ngerasa terbebanin, kalian ngerasa overloading gitu kan, karena ada sebuah pergerakan, karena ada sebuah perubahan situasi gitu. Dan ini akhirnya ngefek ke perasaan kalian. Kalian jadi nge-flashback ke yang udah-udah, ke masa lalu gitu. Dan itu bener-bener masa lalu itu bisa dibilang bikin kalian agak ngenes juga. Kalian pengen move dari situ, tapi kok kayaknya masih keseret-seret gitu. Bisa dibilang ya istilahnya beban kalian juga istilahnya bukan hanya kalian ngerasa overloading dalam asmara kalian terasa ini jadi beban banget, karena ada juga perasaan ataupun kejadian-kejadian yang udah lewat yang masih membekas di perasaan kalian terkait asmara, dan kalian belum bisa ngelupain ataupun ikhlasin secara utuh, secara totalitas belum banget gitu, masih ke bawah-bawah, masih kadang kepikiran juga. Kita langsung aja buka kartu berikutnya biar lebih jelas lagi. Kartu yang kedua tadi ya, untuk memperjelas. Kita lihat ada King of Swords atau Raja Pedang. Dalam tarot itu sendiri, kalau pedang itu merupakan elemen angin yang berhubungan dengan pikiran. Dan King of Swords, yang namanya King pasti dia ada otoritas, ada kemampuan buat mengolah pikiran gitu. Cuman sayangnya di sini kalau misalnya diartikan, dikaitkan dengan kartu yang kedua tadi, kartu utama yang kedua maksud saya, ada sesuatu di masa lalu yang masih ngeganjel dalam perasaan kalian terkait asmara gitu. Dan itu tentunya hal yang gak ngenakin gitu. Sayangnya kalian nyoba buat nge-manage pikiran kalian, buat udah lupain aja lah, biar gue gak negative thinking, biar gue gak kepikiran terus, biar gue gak overthinking. Tapi kalian di situ bener-bener effortnya bener-bener luar biasa banget. Dan sayangnya belum bisa totally ngelupain hal tersebut gitu, yang akhirnya nyebabin perasaan kalian tuh emang belum ikhlas gitu. Karena kenapa? Kalian masih kepikiran terus gitu. Jadi antara pikiran sama hati kalian itu, ya namanya kita bermain perasaan ya, pasti agak susah ngesinkroninnya gitu. Pikiran bisa aja buat nyoba ngelupain, tapi perasaan nggak bisa. Yang akhirnya kalian dilema di sini. Itu tambahan dari kartu pelengkap untuk kartu utama yang kedua. Jadi kalian coba buat ngelawan perasaan kecewa kalian, perasaan ketakutan karena masa lalu sempet bikin kalian gak enakin dalam masalah hati gitu. Tapi kalian belum bisa. Kalian tetap kepikiran. Kalian susah buat lupa, move on dari hal tersebut agak susah. Berikutnya masuk ke kartu utama yang ketiga dari asmara zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Temperance atau keseimbangan, yin dan yang, ataupun yang namanya ini bisa dibilang penetrasi atau penetral ya istilahnya. Kartu ini merupakan kartu mayor yang mana dalam asmara kalian para zodiak Aquarius, baik yang masih single ataupun yang udah punya pacar, nextnya kalian mencoba buat ngebalancing, buat ngebalance itu gitu. Kalian coba buat yang namanya bisa dibilang buat netralisir lah gitu antara yin dan yang terhadap asmara kalian. Kalian coba ngerilis apa yang udah kejadian dalam asmara kalian. Kalian coba legowo, kalian coba terima gitu. Dan di sini istilahnya kan kalian bisa nemuin yang namanya titik di mana kalian akhirnya lebih dewasa menghadapi asmara kalian.
Kalian coba buat ikhlasin semua di sini. Dan akhirnya bener-bener di sini emang kartu ini ya kartu positif gitu. At the end kalian bisa lepas dari yang namanya beban yang tadi, entah itu beban perasaan kalian ataupun beban pikiran kalian. Kita coba buka kartu terakhir sebagai kartu tambahan dari kartu utama yang ketiga tadi ya. Di sini ada kartu Knight of Swords atau Kesatria Pedang. Balik lagi ya, gue bilang tadi kan kalau misalnya pedang itu elemen angin yang mengindikasikan sebuah pemikiran. Nah, Knight of Swords ini merupakan sebuah pergeseran pemikiran. Bisa dibilang kalian bisa move on. Kalian akhirnya finally release gitu kan. Cuma kalau misalnya gue lihat di sini yang keluar kebanyakan pedang dalam asmara Aquarius karena basic dari zodiak berelemen air itu lebih ke perasa gitu. Jadi apa-apa tuh dipikirin gitu. Bener-bener sensitif banget, bener-bener emosional banget. Ada masalah apa pasti, walaupun misalnya dia tutup-tutupin, tapi dia tuh kepikiran terus. Itu jeleknya di situ. Apa-apa masalahnya dibaperin, dipikirin gitu. Tapi finally kartu ini sebenarnya ada sebuah pergerakan ya dalam pemikiran kalian. Yang tadinya mungkin kalian agak susah buat ngelupain, akhirnya kalian bisa rilis itu. Kalian bisa ke next step-nya dan lebih berpikir lebih positif lagi di sini. Jadi kalau misalnya gue kaitin dengan kartu utamanya yaitu tadi temperance ataupun keseimbangan ataupun netralisir gitu. Karena kenapa akhirnya kalian bisa menetralisir? Di sini kalian benar-benar nemu titik. Akhirnya titik di mana kalian tuh mikir gitu. Gue nggak bisa kayak gini lagi. Gue harus benar move on. Kalian benar-benar udah capek banget. Akhirnya ya udahlah gue benar-benar emang gue harus lupain yang udah-udah gitu. Gue harus move on. Pikiran gue harus lebih positif gitu. Itu yang bikin kalian akhirnya bisa nemuin yang namanya temperance, ketenangan, netralisir, akhirnya pure lagi hati kalian gitu. Namanya temperance itu kan keseimbangan. Makanya tadi ada air sama api itu di gambarnya tadi, di cupnya itu. Itu lebih kayak ke akhirnya finally dalam asmara kalian, gue tekenin lagi, kalian nemuin yang namanya ketenangan dan kalian gunain kekuatan pikiran kalian buat keluar dari dilema dalam asmara kalian gitu. Finally sih endingnya di sini bagus gue lihat ya. Itulah tadi kartu yang mendeskripsikan terkait asmara zodiak Aquarius di periode ke-25 bulan September sampai 6 Oktober 2021. Untuk lebih ringkasnya lagi mungkin gue review ulang ya. Dalam asmara zodiak Aquarius, kalian dihadapkan dalam sebuah beban yang terlalu overloading gitu. Kalian ngerasa kewalahan dalam asmara kalian. Karena kenapa? Kalian ngerasa ada pergeseran ataupun perubahan kondisi dalam asmara kalian. Yang tadinya cukup baik dalam asmara kalian, sekarang kalian berada di titik bawah gitu. Hal itu yang bikin kalian ngerasa terbebanin. Ditambah lagi ada masalah yang udah lewat, yang kalian coba lupain, coba kalian belum bisa gitu. Yang akhirnya kayak kegeser-geser ke sekarang perasaannya. Masih ada ngeganjel lah dalam perasaan. Walaupun kalian coba buat move on, buat lupain, tapi masih kebawa-bawa di sini. Dan kalian juga istilahnya nyoba buat nge-manage pikiran kalian gitu, tapi emang belum bisa. Itu kenapa ada rasa di sini nyesek juga gitu. Gak bisa ngelupain yang udah-udah gitu aja. Gak bisa 100% ngelupain ya. Belum ikhlas di sini. Cuma nextnya dalam asmara kalian, baik yang single ataupun yang udah punya pacar gitu, finally kalian bisa nemuin yang namanya keseimbangan. Kalian bisa ngerilis semua beban kalian gitu. Entah ini bebannya berhubungan dengan kekecewaan ataupun hal yang bikin kalian sakit dalam asmara kalian ya istilahnya, karena ini secara general kan. Nextnya kalian bisa ngerilis itu, bisa nemuin keseimbangan, yin dan yang-nya bisa dapet gitu. Akhirnya kalian tenang juga segala macam gitu. Karena kenapa? Finally di akhir kalian ngerasa gue nggak bisa stuck di sini. Pikiran kalian udah mulai terbuka dan kalian udah bisa dengan legowo gitu.
berpikir dengan legowo buat ya udah yang udahlah istilahnya kan. Gue juga pengen bahagia, gue pengen lebih baik lagi dalam hubungan. Finally kalian bisa dapetin hal tersebut. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada hal yang positif silahkan diambil sebagai penyemangat ataupun biar lebih optimisme lagi. Tapi kalau misalnya ada yang negatif silahkan dibuang jauh-jauh. Jangan dibawa baper, jangan dibawa suges. Ingat ini hanya hiburan semata. Akhir kata gue Juan undur diri. Thanks banget yang udah nonton sampai akhir video. Dan gue tekenin lagi buat nge-like, comment, dan subscribe, serta jangan lupa dinyalain notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. Satu hal lagi, di share, dan share terus. See you next time in the next video.